Bab 384. Apakah itu dia? Pada saat ini, Kalista Ye merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang sangat dingin, seluruh tubuhnya sedingin es. Terutama ketika dia bertemu dengan mata menakutkan Jerry Yang, itu membuatnya semakin gemetar. Tapi ketakutan ini hanya beberapa detik. Setelah sadar, Kalista Ye tiba-tiba menjadi marah. Dia datang ke kota Yan kali ini dan memiliki dua hal penting yang harus dilakukan. Salah satunya adalah menemukan cara untuk memisahkan Jerry Yang dan Le Shiqin. Tapi yang tidak aku duga adalah dia diancam oleh putra terlantar. Intinya, dia masih takut dengan pihak lain, membuatnya malu. Bocah sombong, jangankan kamu, bahkan jika itu ayahmu Gerald Yuan, apakah dia berani mengatakan menghancurkan keluarga Yeku? Kalista Ye kesal, dan memarahi, aku datang kepadamu hari ini, tapi aku hanya berharap kamu bisa melihat situasinya dengan jelas. Putriku adalah putri kebanggaan keluarga Ye, dan dia tidak layak menjadi anak terlantar. Aku telah menyelidiki segalanya tentangmu, dan aku tahu segalanya tentangmu. Meskipun keluarga Yuan menyerahkan grup Yan Chen kepadamu, kamu jauh dari memenuhi syarat untuk bersama putriku. Baru saja menikah, dan kamu pergi tanpa pamit. Kamu kembali setelah 5 tahun menghilang. Kamu baru muncul selama 6 bulan di Jiangsu. Katakan padaku, dalam waktu 6 bulan, seberapa dalam hubungan kalian? Kata-katanya tajam, dan ekspresinya penuh amarah. Jerry yang tampak tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku menghilang selama 5 tahun, tetapi apakah kamu memahami mengapa aku pergi selama 5 tahun? Sudah 5 tahun, dan apa yang telah kamu alami? Perasaanmu untuk Lesi, hanya karena hubungan anak, tetapi tidak ada hati untuk mengasuh. Bagaimana kamu tahu berapa banyak penghinaan dan rasa sakit yang dia derita sebagai putri angkat dalam 20 tahun terakhir? Kamu tidak bertanya pada Lesi apakah dia ingin berpisah dariku, tetapi kamu langsung mendatangiku dan memintaku untuk meninggalkannya. Apakah kamu menghormati Lesi dengan melakukan ini? Datang dan beritahu aku, apakah kamu memenuhi syarat untuk campur tangan dalam urusan kami? Jerry yang bertanya beberapa kali berturut-turut, dan setiap pertanyaan seperti palu yang berat, menghantam hati Kalista Ye dengan keras. Kata-kata Kalista Ye tajam, tetapi Jerry yang bahkan lebih tajam, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada Kalista Ye karena identitasnya. Jika bukan karena wajah Le Shiqin, hanya berdasarkan kata-katanya, Jerry yang akan cukup untuk menguburnya di Jiangsu selamanya. Kamu. Kalista Ye menunjuk Jerry yang, berkata, kamu, beberapa kali, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Singkirkan kesombonganmu di depanku, kesombonganmu tidak berharga. Jerry yang berkata tanpa ampun, kata-kata itu selesai, dia langsung membuka pintu mobil, dan berjalan turun. Wajah Kalista Ye memerah dan dia gemetar karena marah, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Berhenti. Saat Jerry yang hendak pergi, pengawal keluarga Ye yang menjaga pintu mobil tiba-tiba memarahi, langsung berdiri di depan Jerry Yang. Nyonya. Pengawal keluarga Ye memandangi Kalista Ye yang marah di dalam mobil. Mata Jerry yang penuh kedinginan, dan dia berteriak, minggir. Setelah kata-kata itu selesai, dia tiba-tiba melangkah maju. Lancang. Pengawal keluarga Ye berteriak dengan marah, sebelum Kalista Ye dapat berbicara, dia meninju dan menyerang Jerry Yang. Pergi. Teriak Jerry yang dengan marah, dan pada saat yang sama meninju. Peng. Kedua tinju itu bertabrakan secara langsung, kekuatan yang kuat meletus pada saat kedua tinju itu bertabrakan, membuat suara hantaman. Peng, peng, peng. Pengawal keluarga Ye mundur 7 atau 8 langkah. Melihat Jerry yang berdiri di sana tanpa mundur selangkah pun, ekspresinya berubah drastis. Jika ada waktu lain, bunuh. Jerry yang sepertinya sedang melihat orang mati, menatap pengawal keluarga Ye dan mengatakan sesuatu, lalu pergi. Kalista Ye yang selalu berada di dalam mobil, juga terlihat suram saat ini. Dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa kuat pengawal di sekitarnya. Tapi sekarang, dia dipukul mundur 7 atau 8 langkah oleh pukulan Jerry Yang.
Di sisi lain, Jerry Yang, seperti seseorang yang tidak melakukan apa-apa, pergi dengan tenang. Nyonya. Setelah beberapa saat, pengawal itu kembali ke Kalista Ye dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia sangat kuat, dan aku jauh lebih rendah darinya. Peng. Kata-kata pengawal itu, seperti petir, meledak di telinga Kalista Ye, membuat wajahnya pucat pasi. Ini, bagaimana ini mungkin? Dalam 5 tahun sejak dia menghilang, tidak ada berita yang ditemukan. Apa yang terjadi? 5 tahun lalu, aku adalah seekor anjing yang berduka. Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan sekuat itu 5 tahun kemudian? Kalista Ye bergumam. Pengawal keluarga Ye tidak berbicara, tetapi ada juga gejolak di hatinya, ada banyak orang kuat yang bisa mengalahkannya. Tetapi di Jiangsu, dia sulit menerima dipukul balik oleh seorang pemuda di bawah 30 tahun. Dan dia memiliki perasaan Jerry yang tidak menggunakan semua kekuatannya, jika dia berusaha sekuat tenaga, membunuhnya bukanlah hal yang mustahil. Mungkinkah aku benar-benar salah? Kalista Ye tiba-tiba merasa bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, dan hatinya merasa sedikit menyesal. Orang kuat yang bisa mengalahkan pengawalnya sendiri dengan tangan terangkat jelas bukan orang biasa, apalagi Jerry yang masih sangat muda. Anton Liang, kesampingkan masalah ini dulu, mari kita bicarakan setelah kita menyelesaikan urusan kita. Wajah Kalista Ye kembali menjadi dingin, dia memperingatkan Anton Liang. Anton Liang dan dia berkata, Nyonya, masalah ini mungkin agak sulit. Kalista Ye juga berkata dengan cemas, memang sulit. Keluarga Huang dan asosiasi seni bela diri turun tangan, tetapi mereka tetap gagal. Anton Liang berkata, iya, dikatakan bahwa keluarga Huang ingin menduduki Jiangping, jadi mereka bergabung dengan keluarga kaya di ibu kota provinsi Jiangping untuk mengadakan pertemuan pertukaran terlebih dahulu, tetapi masih gagal. Ada juga Jiangping dari asosiasi seni bela diri, dan Yoshi juga secara pribadi maju, tetapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, seorang pemuda bermarga yang mengejutkan penonton dengan posturnya yang mendominasi. Bahkan ada desas-desus bahwa Jason Huang dipaksa berlutut dan memohon belas kasihan. Wajah Kalista Ye penuh kekhawatiran. Ketika dia datang ke Jiangsu kali ini, dia ditunjuk oleh keluarganya untuk menemukan cara untuk bertemu dengan penguasa Jiangping, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Bahkan jika tidak dapat memenangkan pihak lain ke dalam keluarga Ye, kamu harus menemukan cara untuk berteman dengan pihak lain. Seorang pria muda yang dapat didorong naik tahta oleh lebih dari 20 keluarga kaya Jiangping layak berteman dengan keluarga manapun di kota Yan. Nyonya, apa yang harus kita lakukan dengan nona muda itu? Anton Liang bertanya lagi. Mata Kalista Ye penuh kerumitan. Setelah hening sejenak, matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apa, darahku masih mengalir di tubuhnya. Dia harus mengakui bahwa aku adalah ibunya. Bocah Jerry yang itu, meskipun penampilannya barusan membuatku sangat terkesan, tetapi dibandingkan dengan penguasa Jiangping, dia masih jauh lebih rendah. Jika Lesikin bisa bersama penguasa Jiangping, dia tidak hanya bisa memiliki kehidupan yang bahagia, tapi dia juga bisa membantu keluarga Ye dan mengendalikan seluruh Jiangping. Mendengar ini, Anton Liang diam-diam terkejut. Dia tahu betul bahwa kali ini keluarga Ye mengirim Kalista Ye ke Jiangsu untuk menikahkan penguasa Jiangping dengan wanita muda tercantik di keluarga Ye. Tanpa diduga, wanita ini ingin mengambil kesempatan ini untuk mendorong putrinya ke penguasa Jiangping. Anton Liang telah berada di keluarga Ye selama bertahun-tahun, dan dia belum pernah melihat seorang pemuda pun di keluarga Ye begitu dekat dengannya. Nyonya, keluarga. Anton Liang sedikit khawatir, takut Kalista Ye akan mengacaukan segalanya, jadi dia dengan ramah mengingatkannya. Hanya saja Kalista Ye memotong sebelum dia selesai berbicara, apakah menurutmu kecantikan putriku akan kalah dengan kecantikan Ceris Ye? Ceris Ye adalah wanita yang keluarga Ye rencanakan untuk dinikahi oleh penguasa Jiangping. Dia baru berusia 24 tahun, dia sangat cantik,
tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai istilah bulan dan bunga-bunga yang indah, penampakan ikan yang tenggelam dan angsa liar. Di kota Yan, keluarga kaya raya yang tak terhitung jumlahnya, tua dan muda, semua menyukainya. Hanya saja Cherisye selalu menolak orang-orang kaya ini. Di masa lalu, Cherisye mengandalkan penampilannya yang cantik dan sangat berguna bagi keluarga, jadi dia selalu menolak untuk menerima pernikahan apapun. Tapi kali ini, keluarga Ye sama sekali tidak menerima penolakannya. Dapat dilihat dari sini bahwa keluarga Ye sangat mementingkan penguasa Jiangping. Saat ini, Kalista Ye menarik perhatian Le Siqin. Begitu penguasa Jiangping menyukai Le Siqin, statusnya di keluarga Ye akan meningkat pesat. Melihat ekspresi marah Kalista Ye, Anton Liang tidak berani mengatakan apa-apa, dan dengan cepat berkata, "Semua terserah nyonya." Ekspresi Kalista Ye sedikit membaik, kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi siapa penguasa Jiangping ini?" Hingga saat ini, Kalista Ye tidak mengetahui identitas sebenarnya dari penguasa Jiangping. Yang aku tahu adalah penguasa Jiangping dipanggil sebagai tuan yang oleh para penguasa dari keluarga besar di Jiangping. Dia berusia kurang dari 30 tahun dan berasal dari Jiangsu. Bermarga Yang, kurang dari 30 tahun, dari Jiangsu, menurutmu apakah itu Jerry Yang? Anton Liang tiba-tiba berkata dengan hati-hati. Hingga saat ini, adegan di mana Jerry yang menjatuhkannya 7 atau 8 langkah dengan satu pukulan masih terngiang-ngiang di benaknya. Meskipun dia meremehkan musuh barusan, ledakan kekuatan Jerry yang tiba-tiba masih membuatnya gemetar ketakutan. Bersambung.